salam Minggu Advent yang kedua bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kehidupan dan juga kesempatan yang baru untuk kembali kita pakai merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita bertemu dalam renungan Minggu Advent yang kedua untuk tanggal 4 Desember tahun 2022 ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang berkuasa atas kehidupan ini, kami mengucap syukur kembali ke hadapan-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih melayakkan kami untuk kembali bergumul di dalam firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan menjadi corong untuk memberitakan firman-Mu Bapa, untuk memenangkan setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Kiranya termulialah nama Tuhan dari sekarang hingga selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Demikian isinya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai demikian isi dari firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema memilih apa yang baik menjelang kedatangan Kristus. Memilih apa yang baik menjelang kedatangan Kristus. Kembali kami menyapa kita semua, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya semua dalam keadaan sehat ya, meskipun sedang musim penghujan. Kiranya kita tetap semangat dan tetap mampu melakukan aktivitas kita untuk melayani Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika saudara atau saudari menghadapi masalah yang berat, menghadapi masalah yang begitu berat, atau terpenjara oleh situasi, apakah saudara cenderung menjadi lemah dan tak bersemangat, atau malah sebaliknya? Ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan yang berat, yang terpenjara oleh situasi yang sulit, kira-kira saudara menjadi semakin lemah atau malah sebaliknya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada yang pernah punya pengalaman di dalam menghadapi masalah berat, ada yang menjadi semakin lemah. Tetapi ada juga yang
Justru dalam menghadapi permasalahan berat, dia tetap berjuang sehingga menjadi lebih kuat menghadapi apapun permasalahan yang ada di depannya. Orang-orang yang berjuang menghadapi pergumulan yang berat itu seperti gambaran tanaman kurma yang ditanam dari biji di gurun pasir yang kering, yang panas, dan jarang air. Tentu masing-masing dari kita sudah pernah tahu rasanya buah kurma. Buah kurma itu rasanya manis, enak, dan berguna bagi kesehatan. Namun, apakah kita pernah tahu bagaimana proses pertumbuhan biji kurma hingga menghasilkan buah? Sebuah artikel memaparkan biji kurma itu ditanam di tanah yang sangat dalam, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter di bawah tanah, lalu ditekan dan ditutup dengan batu-batuan yang berat. Biji yang ditanam di kedalaman sekian puluh meter atau bahkan ratusan meter ditekan dan ditutup dengan batu yang berat. Bayangkan kalau kita biasanya menanam biji-biji apapun itu, tentu tidak sampai sedalam puluhan meter ya. Tetapi biji kurma ditanam sampai puluhan bahkan ratusan meter, bahkan ditekan lagi, ditutup lagi dengan batu yang berat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan ya untuk melihat biji kurma tumbuh, bertunas, dan dia akan menggulingkan batu-batu yang berat yang ada di atasnya. Apa tujuannya? Mengapa biji kurma ditanam di kedalaman yang begitu dan ditutup dengan batu yang berat? Ternyata ada tujuannya. Biji kurma yang ditanam itu ditanam sedemikian dalam dengan tujuan agar dia bertumbuh terlebih dahulu ke bawah permukaan tanah untuk mencari sumber air. Sehingga ketika akarnya sudah bertumbuh dengan kuat, dia akan muncul menjadi sebuah tunas. Sehingga pohon kurma itu akarnya sangat kuat dan panjangnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter. Dan ia mampu bertahan di tengah kondisi ekstrim gurun pasir yang kering dan tandus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berjuang di tengah permasalahan yang berat dan mampu tetap menghasilkan buah atau berkarya layaknya pohon kurma, itulah yang menjadi konteks atau gambaran kehidupan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi ini. Rasul Paulus tetap bisa berkarya meski di tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Surat Filipi adalah surat yang ditulis Rasul Paulus saat ia di dalam penjara. Situasi penjara di Roma pada waktu itu konteksnya adalah terletak jauh di bawah tanah, dingin, pengap, dan lembab, jauh dari rasa nyaman. Ya. Penjara-penjara itu pada umumnya di ruang bawah tanah, sehingga bukan suatu kondisi yang enak, nyaman, dan menyehatkan bagi Rasul Paulus. Keberadaan Rasul Paulus di penjara yang demikian pengap, lembab, dan dingin ternyata tidak serta-merta membuat batinnya ikut terpenjara. Sehingga keadaan yang demikian tadi itu tidak membatasi keinginan Rasul Paulus untuk menguatkan iman jemaat di Filipi serta mendorong mereka agar tetap setia berjalan di dalam jalan dan terang Kristus, sehingga layak menunjukkan cara hidup warga surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita baca dari ayat yang ketiga, kita tahu
Meski di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bisa bersyukur. Ia bersyukur setiap kali mengingat jemaat Filipi. Dan setiap kali ia berdoa bagi jemaat Filipi, ia selalu berdoa dengan sukacita. Dia berdoa dengan sukacita, bukan karena beban, bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita. Ini menunjukkan bahwa ada kedekatan secara emosional antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Dan bahwa Rasul Paulus ini ia mengasihi jemaat tersebut, yang kemudian ditegaskan di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab kamu ada di dalam hatiku. Lalu Rasul Paulus berkata dia bersuka cita melihat persekutuan jemaat Filipi sejak hari pertama. Artinya sejak hari pertama mengenal Kristus. Ia bersyukur melihat ada pertumbuhan rohani di tengah-tengah persekutuan itu. Serta di ayat yang ke-8, Rasul Paulus juga berkata, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Lagi-lagi Rasul Paulus mengungkapkan perasaannya kepada jemaat Filipi. Ada rasa rindu. Rasa rindu biasanya timbul ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan orang yang kita kasihi. Orang yang dekat di hati kita, itu pasti yang kita rindukan. Rasa kasih ini juga lah yang mendorong Rasul Paulus untuk mendoakan jemaat di Filipi. Sehingga dari dalam penjara dia tetap berdoa agar jemaat Filipi penuh dengan kasih dan pengetahuan serta pengertian yang benar untuk memilih apa yang baik. Ini dia ungkapkan di ayat yang ke-10. Dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Rasul Paulus di sini menunjukkan kepeduliannya. Rasa pedulinya ini layaknya seorang bapak terhadap anaknya, yang senantiasa berharap anaknya mengerti apa yang baik dan benar, yang tidak ingin anaknya salah jalan. Demikianlah harapan Rasul Paulus terhadap jemaat Filipi di dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Rasul Paulus tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Dia tidak berbicara mengenai penderitaannya. Dia juga tidak mengungkapkan kekhawatiran akan dirinya sendiri meski ia di dalam penjara yang pengap, dingin, dan lembab. Ia tidak membesar-besarkan kondisinya, tetapi ia malah mendoakan. Di tengah kondisinya yang menderita, terpenjara, dia masih mampu mendoakan orang lain selain dirinya, yaitu jemaat Filipi. Dalam situasi yang bisa dikatakan cukup menyesakkan, cukup menyesakkan, Rasul Paulus justru masih mengutamakan orang lain, yaitu jemaat. Dalam kondisi yang secara manusiawi bisa dikatakan sangat melemahkan, ia justru menguatkan para pengikut Kristus agar tetap mampu menjaga imannya, tetap setia, suci, dan layak dalam menanti kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Mungkin yang menjadi pertanyaan dalam hati kita, apa yang membuat Rasul Paulus sekuat itu? Apa yang membuat Rasul Paulus bisa sekuat itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah hidup Rasul Paulus sebelum ia menjadi pengikut Kristus. Ia dahulu namanya Saulus. Dia seorang imam Sanhedrin, seorang yang terhormat di kalangan orang Yahudi. Bisa kita bayangkan tentunya kehidupan Rasul Paulus atau Saulus dulunya, dengan jabatan yang ia punya. Ia tentu punya kuasa dan juga hidup berkecukupan di tengah-tengah kalangan pemimpin agama Yahudi.
Itulah sebabnya, karena dia punya kuasa, dia begitu berani mengejar, menangkap, bahkan membunuh orang-orang yang percaya Kristus pada waktu itu. Namun melalui satu pengalaman rohani, dia berjumpa dengan Kristus. Sehingga seketika ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan selama ini. Kristus menunjukkan kuasa atasnya. Kristus lebih berkuasa daripadanya, meski dia cukup berkuasa dan terhormat di tengah-tengah kalangan pemimpin agama Yahudi. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Berkuasa atas Saulus. Matanya buta oleh karena melihat cahaya Kristus. Tapi lalu kembali disembuhkan oleh seorang pengikut Kristus, yaitu Ananias yang diutus oleh Tuhan. Akhirnya bukan hanya mata fisiknya yang terbuka, melainkan mata rohaninya pun ikut terbuka, sehingga ia menjadi pengikut Kristus hingga ia mati. Itu sebabnya nama Saulus berganti menjadi Paulus dan ia menjadi rasul. Sehingga meski ia sempat dipenjara beberapa kali, bahkan matinya pun sengsara, tetapi Rasul Paulus tetap setia. Dia tetap mengikut Tuhan, tak sekalipun dia meninggalkan Tuhan. Secara manusiawi tentu tidaklah masuk akal bagi siapapun ketika seseorang yang sudah hidup nyaman, hidup aman, berkecukupan, ia rela meninggalkan semuanya itu demi satu tujuan dan bahkan mau menderita. Pastilah sesuatu itu lebih berharga, jauh lebih berharga daripada kenyamanan, keamanan, dan hidup berkecukupan tadi. Sehingga seseorang itu mau meninggalkan semuanya, bahkan hidup menderita. Ini yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Rasul Paulus meninggalkan jabatan, kekuasaan, dan hidupnya yang berkecukupan demi satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Tentulah pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga daripada kehidupannya yang nyaman dan berkecukupan selama ini. Dan itu ia buktikan. Dia berubah 100% dari pemberantas pengikut Kristus menjadi pemberita tentang Kristus. Rasul Paulus membuktikan bahwa persekutuan dengan Kristus itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih berharga dibanding apapun yang pernah dia miliki. Imannya memampukannya untuk berjuang di dalam penjara sekalipun dan terus berkarya untuk memberitakan tentang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang punya pengalaman rohani seperti Rasul Paulus? Apakah yang bisa kita teladani dari kehidupan dan sikap Rasul Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini, kita diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keuntungan. Mengikut Yesus adalah sebuah keuntungan dan sangatlah berharga kesempatan itu. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sudah memilih Kristus, memilih untuk menjadi pengikut Kristus, teguhkanlah imanmu, jangan lepaskan, karena engkau sudah memilih yang benar. Rasul Paulus rela menderita, bahkan mati demi memegang teguh imannya. Maka kita pun harus demikian. Menjadi pengikut Kristus adalah sebuah keuntungan. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kekuasaan yang ada di dunia ini yang pantas untuk diperjuangkan. Memang pasti ada banyak ketidaknyamanan yang harus kita hadapi demi mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tapi ingat,
bukan hal-hal duniawi yang menjadi tujuan utama kita, yang menjadi garis finish kehidupan kita di dunia ini, melainkan keselamatan. Keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan jabatan, harta, dan kekuasaan, semuanya yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, ketika saatnya tiba, semua itu akan kita tinggalkan. Dan satu-satunya yang tersisa adalah jalan menuju keselamatan. Layakkah kita untuk itu? Mari kita renungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita pengertian akan yang baik dan benar. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang baik untuk hidup kita. Maka tetaplah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana kesaksian Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang menjadi bacaan kita yang kedua hari ini. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan hanya orang-orang yang bersih hati dan bersih tangannya yang akan menerima berkat-Nya. Hanya orang-orang yang bersih hati dan bersih tangannya, yang tidak berdosa, yang tidak bercela, itu yang menerima berkat Tuhan. Keadilan dari Tuhan akan menyelamatkannya, ayat 4 dan 5. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau ada dari kita ini yang sedang bimbang dalam membuat pilihan yang berkaitan dengan masa depan, entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan, entah itu kita harus meneruskan pelayanan untuk Tuhan atau tidak, kiranya hendaklah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Minta hikmat-Nya supaya diberikannya pengertian bagimu dan engkau mampu terus berjuang meneguhkan iman hingga berbuah. Layaknya biji kurma yang terus menembus lapisan demi lapisan tanah bahkan batu untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Jadi teruslah berjuang. Hadapi setiap tantangan dan pergumulanmu dengan iman kepada Kristus. Sehingga engkau berbuah menjadi berkat bagi sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, sikap hidup Rasul Paulus mengingatkan kita untuk terus melayani, mengutamakan pertumbuhan rohani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak haus pujian, apalagi haus akan keuntungan. Rasul Paulus tetap bersukacita meski dia di dalam penjara dan menderita. Dia tidak mencari keuntungan dari situasinya untuk meminta belas kasihan jemaat Filipi. Dia juga tidak haus akan pujian, melainkan ia tetap mendoakan dan memotivasi jemaat Filipi agar tetap setia kepada Kristus. Meski ia dari dalam penjara, dia tetap ingat melayani. Dengan tulus ia pergunakan kesempatan hidupnya untuk memberitakan Injil meski fisiknya terpenjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, lebih baik kehilangan kenyamanan daripada kehilangan iman. Itu yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Ya, lebih baik kehilangan kenyamanannya daripada kehilangan imannya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita tulus melayani Tuhan? Sudahkah kita berjuang dalam melayani Tuhan? Ada orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, tapi pelayanannya justru menjadi batu sandungan bagi banyak jemaat. Kenapa? Karena dia cari untung, haus pujian, mengutamakan kepentingan pribadi. Untuk orang-orang yang demikian, bertobatlah. Hendaklah kita tulus dalam melayani. Orang-orang yang haus pujian, yang haus keuntungan, dan mementingkan diri sendiri di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja, itu terpenjara oleh keinginan-keinginan dagingnya sendiri.
Dia tidak akan pernah merasa sukacita. Dan dia tidak bisa bersyukur akan berkat Tuhan. Karena dia haus akan pujian dan haus akan keuntungan terus menerus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cara membedakan orang yang tulus melayani dengan yang tidak mudah saja. Sangat gampang cara membedakannya. Orang-orang yang tulus dalam melayani Tuhan, sekalipun dia tidak lagi punya jabatan di gereja, sekalipun dia tidak lagi diangkat menjadi pengurus, tetapi dia masih aktif di dalam pelayanan. Dia masih aktif dan masih peduli pada program pelayanan gereja. Dia akan tetap tulus membantu pelayanan gereja. Meski tidak punya jabatan, meski tidak mendapat untung, meski tidak dipuji sekalipun. Orang-orang yang demikian itulah adalah orang-orang yang tulus, yang tetap setia, peduli akan pelayanan, untuk memberitakan firman Tuhan baik melalui kata-kata, perbuatan, dan sikap hidup di dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah gereja. Itu cara membedakan orang yang tulus melayani dengan yang tidak. Maka mari kita lihat sekitar kita. Adakah orang-orang yang demikian? Atau kita cross check hati kita. Apakah kita sudah tulus melayani Tuhan? Tanpa haus pujian, tanpa haus keuntungan, dan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Advent yang kedua. Kita masih di dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali. Meski kita tidak tahu kapan, ya. Karena kalau kita tahu tanggal berapa, jam berapa, itu pasti ada banyak orang yang berpura-pura. Sudah dekat waktunya baru dia bertobat. Ya. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, dan itu menjadi misteri Allah. Jadi hendaklah kita bersiap sedia. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Memang di minggu-minggu Advent ini kita sudah mulai merayakan Natal, ya. Tetapi tetaplah bersiap dan memilih yang benar untuk kita kerjakan selagi kita menanti kedatangan Kristus kembali. Lakukanlah apa yang berguna demi kemuliaan nama Tuhan. Bawalah seisi keluarga kita hidup di dalam firman-Nya dan memilih apa yang benar untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah, orang yang tulus melayani Tuhan, orang yang terus berpegang setia kepada imannya, akan Tuhan perhatikan kehidupannya. Maka teruslah beriman dan teruslah berjuang di dalam iman setia kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kiranya ya Bapa, firman-Mu hidup di dalam hati kami masing-masing, dan kami mampu terus memilih apa yang baik, apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kami mampu memilih apa yang benar untuk kami kerjakan di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.